Podcast Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara napaktilas jejak leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon, Katon. Para pemirsa, saya akan menyampaikan sekelumit sejarah tentang kerajaan atau keratuan Singapura. Pada tahun 1389 Masehi, di sana ada yang namanya Caruban Larang dan Caruban Girang. Caruban Larang itu merupakan daerah pantai. Nah, di mana berdiri yaitu Nagari Wanagiri, yang pusat pemerintahnya berada di Palimanan. Nah, ketika pada tahun 1389 atau kurang lebih sekitar abad 14 terjadi perpecahan Nagari Wanagiri menjadi 6. Yang pertama Nagari Wanagiri sendiri, yang kedua Keratuan atau Nagari Singapura, yang ketiga Nagari Sedangkasi, yang keempat Nagari Japura, yang kelima Nagari Talaga, dan yang terakhir adalah Nagari Raja Galuh. Alhamdulillah kita sampai di Makbaro Ki Gedeng Tapa, Bos. Ki Gedeng Tapa dengan istrinya Nimas Ratna Kerancang. Nimas Ratna Kerancang, yang konon beliau itu aslinya dari Kerajaan Gajah Pasundan. Untuk lebih jelasnya bisa kita tanyakan kepada Pak Jupel, Pak Komarudin. Selamat datang Pak Kadis. Ya, alhamdulillah. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah peninggalan leluhur makam salah satu raja yang dulunya tidak sama sekali tidak. Oh, silakan sambil duduk. Assalamualaikum. Terus yang sebelah sana Pak Kadis, ini makamnya Ki Ageng Tapa, dan ini istrinya Nimas Ratna Kerancang. Asal usul dari Ki Ageng Tapa itu adalah salah satu Pati Prabu Anggala Larang yang ada di Kerajaan Gajah. Kerajaan Gajah posisinya persisnya di, belum tahu posisi, saya tidak melacak karena dia ditugaskan oleh Prabu. Ya Pasundan aja. Ya di Pasundan. Jadi dia ditugaskan suruh memberhentikan siar Islam yang ada di Amparan Jati di Cirebon. Membawa prajurit sebanyak 60 prajurit, dan di tengah jalan mau mendekati Amparan Jati itu disabet oleh Gusti Ratu Singapura dengan selendang juanda. Akhirnya sampai sekarang namanya, nanti di kemudian zaman lokasi ini saya namai Kampung Truak. Di sana Pak, yang desa Dawat, Truak. Ya. Nah, dia mencari Ratu Singapura sampai ke utara. Di situ seperti saya begini duduk semua. Nanti di akhir zaman kalau dihuni masyarakat di sini saya namakan Kampung Bandil. Karena jandal jindil biar muter-muter. Karena setitik. Ya, karena daripada Ki Ageng Tapa itu pulang ke Kerajaan Gajah, nanti gulunya, lehernya itu dipotong. Jadi, sebagai bentuk hukuman. Jadi, karena nggak menghasilkan. Betul.
Jadi lebih baik saya masuk Islam. Dan di situ juga ada wejangan suara goib. Ya itulah nanti siar Islam di tanah Jawa itu dari keturunannya Ki Ageng Tapa itu. Berarti ini keturunan kerajaan Gajah, Gajah. Notabene suku Sunda. Ya, suku Sunda. Kalau ini dari Persia. Oh, Pondok Ratna. di Ratna Kerajaan. Kerajaan. Nama aslinya Siti Syarifah. Terus Ki Ageng Tapa dan Dimas Ratna Keranjang disuruh dituaskan oleh Syekh Nurjati, suruh membantu agama Islam di Kerajaan Singapura, diganti namanya Ki Jumajan Jati. Itu di Blandring sama Selendang sama Amat Selendang Juwana. Selendang Juwana oleh Punya Gusti Ratu Singapura, Nyai Enang Sageti atau yang permaisuri Dewa Hirnungirung. oh perempuan berarti ya. Perempuan. Nah ini pada masa zaman kerajaan siapa nih Pak? Biar jelas ini. Ya. Jadi waktu itu begitu karena Gusti Ratu Singapura umurnya udah sepuh. Ya. Nah terus Syekh Nurjati menugaskan Ki Ageng Tapa dan Dimas Ratna Keranjang suruh membantu ke Singapura. Bukan gini. Ya nanti ke situ. Nanti begitu datang di Singapura, itulah nanti yang menggantikan raja di kerajaan Singapura. Ya. Nah, akhirnya Ki Ageng Tapa ini menjadi raja di kerajaan Singapura. Betul. Kerajaan yang menjadi raja yang ketiga. Jadi begini, pemirsa Radar TV yang oke. Ternyata sebelum ada kerajaan Kanoman, Kesepuan, Kecerbonan dan Prabonan itu jauh berapa ratus tahunnya. Ya. Awal cikal bakal kerajaan di Cirebon itu sebenarnya kerajaan Singapura. Kerajaan Singapura. Pertama kerajaan Singapura dipimpin oleh Ki Ageng Tapa namanya Keratuan Singapura. Keratuan. Ya, Oh, apa bedanya keratuan dan Karena kerajaan? tadinya setelah Raja Moksa diganti oleh istrinya perempuan. Oh, jadi keratuan. Keratuan Singapura. Nah, itu jedanya berapa tahun itu, Pak? Dari berdirinya kerajaan Singapura itu tahun 423 Hijriah atau tahun 1102 Masehi. Berarti masa kemasanya kerajaan Hindu ya? Nah, kita bagus akan menyampaikan khusus di Nagari Singapura atau Kerajaan Singapura. Kerajaan Singapura atau Nagari Singapura dipimpin oleh Surawijaya Sakti yang ketika Raja Senangkasih meninggal dunia, beliau mengangkat Ki Ageng Tapa sebagai mangkubumi di Kerajaan Nagari Singapura yang bertugas di Sah Bandar Muara Jati, sehingga beliau dikenal sebagai Ki Jumajan Jati. Nah, Ki Jumajan Jati atau Ki Ageng Tapa memiliki seorang istri bernama Nyai Ratna Kerancang atau Nyai Ratna Keranjang. Beliau menurunkan putri bernama Nyai Subang Keranjang atau Nyai Subang Larang. Nah, beliau menjadi santriwati di daerah Kerawang, tepatnya menjadi santriwati Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin. Nah, ketika beliau nyantri, Raden Pamanarasa yang saat itu menjadi Adipati Sindangkasih menikahi beliau. Dan dari perkawinan beliau menurunkan 3 orang anak. Yang pertama Pangeran Walangsungsang, yang kedua Nyai Mas Rara Santang, dan yang ketiga Raden Kian Santang atau Raja Sengara. Kiprahnya Ki Ageng Tapa ini apa nih kira-kira? Jadi Pak Abdul Rahim. Jadi kalau Ki Ageng Tapa waktu menjadi raja di Kerajaan Singapura pada tahun 1371 Masehi. Iya. Itu sampai dengan 405. Dengar-dengar pernah ketemu dengan Cheng Ho. Nah, itu Laksamana Cheng Ho waktu menjadi Kerajaan Singapura, memimpin Kerajaan Singapura itu Laksamana Cheng Ho alias Pangeran Tidak Bawang bersilaturahmi ke Singapura itu yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya. Yang pertama
Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara napaktilas jejak leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Pemirsa, radar TV yang oke. Ya, alhamdulillah nih kami sudah sampai di pemakaman Nyai Subang Keranjang Nyai Subang Keranjang atau Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang. Beliau ini istrinya Prabu Siliwangi. Putri Ki Gedeng Tapa. Nah, ini kebetulan jaraknya tidak jauh dengan desa. Pekuburannya Ki Ageng Tapa, bapaknya dengan ibunya Nyai Mas Ratna Nyai Keranjang. Mas Ratna Keranjang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya, ahli kubur. Selamat datang Pak Kades. Ya, Assalamualaikum. ini banyak orang tidak tahu ya Pak bahwa tempat Paserean ini ternyata posisinya tuh di desa Sirnabaya yang dulunya desa Kecamatan Singapura. yang dulunya desa Singapura, Satuan Singapura. Kecamatan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, Kecamatan Gunung Jati. Ya, persisnya letaknya di dekat sebelahnya Balai Desa. Ini bisa kita lihat nih pemirsa. Ternyata tokoh beliau hebat ya, ini Pak Kades. ibunya Pangeran Walang Sungsang, Ibu Cirebon. Itu Cirebon. Pangeran Walang Sungsang, Baku Cirebon, Baku Cirebon. Masya Allah. Mas Ya. Rara Santang, Santang dan Santang. Raden Kian Santang. Nyai Subang Keranjang atau dikenal juga Nyai Subang Larang adalah putri dari Ki Ageng Tapa atau Ki Jumajan Jati selaku Mangkubumi atau sah bandar dari Pelabuhan Muara Jati, Cirebon, dengan istrinya yang bernama Nyai Ratna Keranjang atau Nyai Ratna Keranjang. Nah, ketika pada tahun 1416 kedatangan Syekh Kuro, maka beliau mengizinkan putrinya untuk menjadi santriwati di Syekh Kuro, yaitu nama aslinya Syekh Hasanuddin di daerah Kerawang. Nah, ketika menjadi di sana adalah Pamanarasa selaku Adipati Sindangkasih melakukan kunjungan bahwasanya kegiatan aktivitas yang ada di Kerawang atau di Syekh Kuro itu, dan beliau sempat melihat yaitu salah satu santriwati Syekh Kuro yang sangat cantik, juga melantun ngajinya juga bagus, lantunan Al-Qur'annya bagus, maka beliau ada rasa ingin itu. Untuk itu beliau melamar kepada Syekh Kuro. Namun Syekh Kuro karena merupakan guru dari agama, bukan sebagai orang tuanya, meminta syarat boleh menikah dengan Nyai Subang Keranjang dengan syarat yaitu maharnya adalah lintang kerti jejer 100. Nah, lintang kerti jejer 100 ini merupakan simbol dari tasbih. Sedangkan tasbih itu saat itu adanya di Mekah, di Arab. Nah, otomatis dengan demikian merupakan adalah secara simbolik beliau harus masuk Islam dulu untuk menjadi suami daripada Nyai Subang Larang. Syekh Kuro itu kalau nggak salah adanya
lokasinya di Kerawang ya Pak. Kerawang. Nah itu sejaman nggak Pak dengan Sekuro itu dengan Syekh Nurjati? Betul, sejaman. Ada Syekh Nurjati, Ada Sekuro, Syekh kalau Nurjati. di Jogjanya sih Jumadil Kubro ya. Iya, Syekh Jumadil Kubro. betul. Itu kalau nggak salah ada 7 ya Pak ya? Tujuh. 7 atau 9 tentu yang menjadikan untuk mengislamkan tanah Jawa ya Pak ya? Jawa. Hmm. Benar gitu. Ya, kemudian berarti Sekuro dengan Ki Ageng Tapa sejaman. Ya, Oh, sejaman, satu pantas. zaman. Lanjut Pak. Jadi setelah mondok ya dipesunting oleh Pangeran Pamanarasa, itu setelah pernikahan di daerah Kerawang akhirnya dibawa pulang ke Pangeran Pamanarasa itu putranya. ada julukan lagi namanya siapa? Pamanasari. Waktu mau memberontak, Sekuro itu namanya bukan Pangeran Pamanarasa tapi namanya Pangeran Pamanasari. Oh. Supaya jangan ketahuan bahwa Pangeran Pamanarasa ini adalah salah satu raja dari kerajaan Pajajaran. Oh iya iya. Oleh bapaknya diganti nama Pangeran Pamanasari. Akhirnya melihat di pondoknya Ki Sekuro lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan di Mas Subang Ranjang, dia sangat penasaran siapa sih orangnya, perempuannya itu. Akhirnya Bisanya bertemu antara Prabu Siliwangi dengan Mas Subang Ranjang Nyi Mas Sumbang Ranjang itu ketika di mana? disuruh ayahnya Pangeran Pamanarasa ini suruh memberontak Sekuro, memberhentikan ajaran Islam. Tapi kena lantunan ayat sucinya Subang Itu Ranjang langsung dipimpin oleh Prabu Siliwangi. sendiri, bukan dengan pasukan tapi sendiri. Sendiri? Sendirian. Oh, istimewa ya. Nah, setelah itu mendengarkan ya lantunan ayat suci Al-Qur'an Mas Subang Larang atau Subang Ranjang, Ya. dia penasaran. Jadi secara memakai ilmu halimunan ternyata orangnya cantik sekali. Jadi dia langsung memberanikan diri melamar ke Sekuro. Cuman Sekuro, saya bukan bapaknya, cuman saya bapak angkat. Ini Jadi asli. di samping lantunan ayat suci Al-Qur'annya yang merdu, yang enak, Iya. cantik juga gitu ya, Pak? Bisa memikat. Saya juga bisa memikat. Nah, setelah itu Pak Gadis, setelah memberanikan diri, silakan kalau Ada syarat ya? Ya, enggak, kalau pangeran itu mau menikahi Mas Subang Larang ini, silakan langsung ke bapaknya. Di mana? Di Keratuan Singopuro, adalah Ki Ageng Tapa. Ki Ageng Tapa. Akhirnya langsung ke sini. Prabu Siliwangi. Ya, Prabu Siliwangi itu ke sini. Dengan pasukannya? Belum nampak Prabu Siliwangi ini, maaf ya. Oh. Belum ini. Nah, setelah ke sini baru di sininya bukan menolak, bukan hak saya. Dilempar lagi. Ini haknya Sekuro yang sudah memungut anak saya. Oh, dibalikin lagi. Tapi ini demi kesana, ayo bareng-bareng ke Kerawang. Akhirnya dengan istri dan salah satu patinya yang namanya Pangeran Surya Negara itu ke sana ke Kerawang, dikawal rajanya ke Kerawang itu. Akhirnya di sana memberi keputusan Sekuro adalah silakan, ada keputusannya 3 syarat kalau ingin. Pertama apa? Pertama Syarat. harus masuk Islam. Kedua harus bisa baca ayat suci Al-Quran. Ketiga harus pergi haji. Ya berat sekali ya, Pak ya. Nah, tapi ya Kalau mungkin hanya sekedar abang-abang lambe mancing Islam sih wis lah oke ya. Nah, hari kon baca Al-Quran kan kudu Betul. bisa dikit. ya. Berarti sebelumnya yang dinamakan Prabu Siliwangi tersebut, Iya. ya, yang dulunya namanya Pamanarasa. Pangeran Pamanarasa, Nah, sudah bisa membaca ayat suci Al-Quran. Ya, mungkin atas petunjuk Allah ya, Pak iya. ya. Nah itu akhirnya dia begitu Kemudian selanjutnya syaratnya harus naik haji. naik haji. Oh, jadi ini versinya pemirsa Radar TV. Ternyata Prabu Siliwangi itu sebelumnya menjadi Prabu Siliwangi ya Pak ya, Ya, Prabu Siliwangi. istilahnya Prabu Siliwangi itu Pangeran Pamanarasa Pamanarasa sudah masuk Islam. masuk Islam. Tuh.
sudah membaca kalimat syahadat gitu ya Pak ya? Ya. Ini versi Singapura. Tapi ini fakta karena kuburannya ada di sini, Ya. tempat pasarean. Tuh begitu dahsyatnya, banyak sekali orang yang keliru. Ya dulu ada yang pro kontra, katanya Prabu Siliwangi itu tidak masuk Islam dan matinya moksa katanya ya Pak ya. Pasca pernikahan Raden Pahmanarasa dengan Nyai Subang Keranjang atau Nyai Subang Larang, Pahmanarasa kelak dinobatkan sebagai raja, ya, yaitu dengan gelar Sri Baduga Maharaja atau dikenal dengan Prabu Siliwangi. Nah, pada peringatan tadi memang terjadi di Singapura, karena beliau menjabat sebagai raja, bakalah diboyonglah di Pakuan Pajajaran. Nah, dari perkawinan antara Prabu Siliwangi atau Raden Pahmanarasa dengan Nyai Subang Keranjang atau Nyai Subang Keranjang melahirkan 3 orang anak. Yang pertama Pangeran Walangsungsang, yang kelak akan dikenal dengan nama Bahu Cirebon Pangeran Cakrabuana. Yang kedua yaitu Nyai Mas Rara Santang, yang dikenal sebagai Ibu Syarifah Mudaim, yang kelak akan melahirkan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Yang ketiga Raden Kiang Santang atau Raja Sengara, yang kelak dikenal dengan Haji Mansur di Suci Godog. Program Napaktilas Jejak Leluhur ini tidak lain tidak bukan kami mengajak dalam rangka wisata religi. Sesungguhnya Rasulullah sendiri sudah memberikan sebuah petuah nasihat. Orang cerdas itu ada 2. Satu, orang yang mengingatkan kematian. Yang kedua, bagaimana orang tersebut mempersiapkan untuk kematian itu. Jadi tidak ada salahnya apabila kami melakukan napaktilas jejak leluhur sebagai suri tauladan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaktilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.